Maka berbicaralah Sofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 11. Tuhan Yesus memberkati. Jopar menuduh Ayub dengan tajam bahwa ia membenarkan diri dan keras kepala dengan mengatakan bahwa Ayub sepantasnya harus lebih menderita lagi daripada sekarang. Jopar mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan kehebatan alam ciptaan manapun. Jopar menganjurkan supaya Ayub bersedia berbalik kepada Tuhan serta menjauhi kejahatan. Jopar berpendapat jikalau Ayub berbalik dari dosa, penderitaannya akan segera berakhir dan kemakmuran kebahagiaannya akan kembali.
Tuhan tidak pernah menjamin hidup kita untuk tidak menderita. Sekalipun kita hidup saleh, menjauhi kejahatan, tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita harus mengalami banyak sengsara. Ketiga, sahabat Ayub malah menghakimi Ayub atas apa yang dia alami. Mereka merasa pendapat mereka lah yang benar. Ayub bukannya terhibur, tetapi malah menambah beban Ayub. Dari pasal ini kita belajar, kita tidak dapat memahami berapa beratnya keberdosaan kita, sampai kita berusaha hidup kudus. Dengan kata lain, kita baru dapat menyadari betapa berdosanya kita setelah kita mencoba untuk hidup benar. Kesadaran inilah yang membuat supaya kita boleh lebih berhati-hati di dalam menilai seseorang dan bersimpati kepada orang-orang yang menderita dan memahami penderitaan mereka, supaya kita bisa memberikan kata-kata yang tepat dan bermakna. Tuhan kiranya menolong kita dan peka akan Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada teman yang sedang mengalami penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.